Ada orang yang dihantui dengan rasa takut, bulan depan gue bayar utang gimana? Jangan karena kita nganggarin penghasilan kita untuk tabungan, misalnya 100%, jadi kita ke kantor pakai kaos kutang, nggak mampu beli baju. Outputnya apa? Kita stres, mengganggu kesehatan keuangan kita, terlebih kesehatan mental. Beli permen jauh di Bangkok. Hai Easy Friends, ketemu lagi di Easy Talk. Hai Easy Friends, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi bareng gue Diki di acara Easy Talk. Seperti biasa nih, kita bakal ngebahas tips dan info seputar keuangan. Untuk topik kali ini, kita bakal ngebahas tentang budgeting. Gimana sih cara ngelakuin budgeting? Terus, kenapa nih kita harus ngelakuin budgeting? Apa aja sih risiko kalau kita nggak melakukan budgeting? Buat ngomongin budgeting dan soal duit, cocok banget nih kalau kita ngobrol sama narasumber kita kali ini, yaitu Kevin. Vin, narasumbernya pemalu kali ini. Kita harus usap-usap dulu nih biar Kevinnya keluar. Vin. Widih. Vin, gimana nih? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, Vin, makasih banget nih udah mau datang ke acara Easy Talk kali ini. Dengan senang hati, terima kasih udah diajak ngobrol. Belum ngobrol. Oh belum, iya. Udah diundang. Nah, kali ini kita bakal membahas soal budgeting nih. Kan Budgeting. lo cocok banget nih buat ngomongin soal budgeting kan ya? Yes, kebetulan background gue desain. Oh, Salah ya? finance ya? Oh iya, betul. Gitu. Oh, ya nggak salah juga sih, soalnya kayaknya fashionable banget kan. Yoi. Anaknya desain gitu kan, kayak bajunya warna salmon gitu kan. Kayak bawahnya pengen gue siram pakai soyu, terus gue sumpit, terus gue gitu. Balik lagi deh ke dalam teko. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal Yap. budgeting nih, mungkin bisa ceritain dulu lo di Easy Cash ini bekerja sebagai apa, terus gimana sih aktivitas hariannya? Oke, jadi gue di Easy Cash ini sebagai senior accounting spesialis. Keseharian gue mengerjakan itu mungkin bisa dibilang transaksi-transaksi yang terkait dengan operasional kantor. Oke. Itu yang gue kerjakan, outputnya adalah berbentuk laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan yang tiap bulan dan juga tahunan kita provide untuk stakeholders daripada Easy Cash sendiri. Itu sih paling. Itu ya gambaran singkatnya ya? Betul. Seru juga ya? Yes. Oke. Kita langsung aja kali ya masuk ke dalam pembahasan soal budgeting ini. Yes. Pertama, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke Easy Friends. Alasannya kenapa sih kita butuh perencanaan keuangan yang cermat ini dengan metode budgeting ini? Oke. Dari pertanyaan tuh kayak susah banget, gue nggak bisa langsung jawab. Oh iya? Gue bisa menjawab kalau ada makanan. Gimana kalau kita hadirkan makanan di antara kita? Oke. Boleh. Coba ya, Boleh. gue hadirkan makanan. Wih, emang bener-bener nih. Sate taichan, buat Sate ngomongin taichan. anggaran. Itu, taichan bukan sembarang taichan, Pak Diki. Oke, kenapa pentingnya budgeting? Kenapa budgeting itu penting? Ya. Karena menurut gua, budgeting itu pertama bisa membuat arus kas kita positif. Arus kas, Pak Diki ngerti? Apa ya? Nah, susah, jangan arus kas. Kita ganti pakai dompet. Oke. Nah, pernah nggak dompetnya kosong, Pak? Ya, sering. Aduh, sering lagi, susah nih, saya nggak bisa bantu kalau itu ya. Oke. Jadi kalau kita budgeting, seenggaknya dompet kita mungkin kosong, tapi kita punya tabungan di bank. Oke. Ya, jadi kita benar-benar nggak negatif, nggak minus. Karena beberapa teman kita mungkin yang nggak budgeting, dia tuh minus bahkan punya utang, Oke. tagihan yang lebih besar dari pendapatannya. Oke. Itu poin pertama. Jadi menjaga dompet tetap positif. Oke. Ya. Kedua, Bapak Diki punya financial goals. Ya punya sih. Yes. Budgeting itu membantu Pak Diki untuk ngeset financial goals Bapak dan achieve. Oke. Contoh, Pak Diki mau punya rumah. Betul. Gaji Pak Diki saat ini 1.000. Nggak bisa 1.000 Pak Diki pakai buat makan. Semuanya ya. Iya, pasti ada Bapak tabung untuk 500. Oh, gue Oke. mau punya rumah 5 tahun lagi. Betul. Itu financial goals Bapak. Yang ketiga, untuk membantu kita menghadapi yang namanya ketidakpastian keuangan. Oke. Pernah dengar yang namanya inflasi? Ya. Nah, inflasi itu kan berjalan terus. Tujuan kita budgeting adalah untuk membantu kita menghadapi masa inflasi nanti, ketidakpastian keuangan itu. Jadi ketika hal itu terjadi, kita bisa dengan tenang, oh, gue udah budget kok, gue udah punya planning untuk menghadapi masalah ini. Kurang lebih 3 poin itu sih Pak, pentingnya budgeting. Benar-benar, Vin. Jadi gimana sih sebenarnya budgeting itu apa sama dengan kita hidup super duper hemat dan frugal atau gimana sih? Nah, nggak gitu sih Pak. Nggak bisa dibilang karena kita budgeting, kita hidupnya sangat hemat. Oke. Jadi budgeting sebenarnya kita lakukan untuk membantu kita tuh lebih terarah aja. Pengalokasian dana kita tuh bijak.
Oke. Jangan karena kita nganggarin penghasilan kita untuk tabungan, misalnya 100%, jadi kita ke kantor pakai kaos kutang, nggak mampu beli baju. Jalan itu yang kaki, ya. itu mungkin terkesannya frugal, Capek kali. ya. Tapi sebenarnya yang penting dari budgeting adalah kita bijak sih. Kuncinya tuh Oke. bijak. Kita tahu, oh dari pendapatan gua bisa porsiin segini, proporsinya segini, proporsinya untuk tabungan 50% misalnya, untuk biaya hidup 10%, sisanya untuk amal. Kalau gitu langsung aja kali ya. Gimana sih langkah-langkahnya nih kalau kita mau bikin budgeting tuh ngapain aja sih? Yes. Sekarang gini, kalau kita udah tahu why-nya, biasanya itu kita tahu gimana kita how to achieve that. Tadi pertama kan aku udah bahas kan terkait dengan Taichan. financial goals. Oke. Financial goals, Oke. jangan Taichan-nya. Terkait dengan financial Udah goals. taruh sini dulu kali ya. Boleh. Atau aku taruh sini. Financial goals. Oke. Jadi langkah pertama menurut aku pribadi, ya, ini balik lagi, ini pendapatku pribadi. Mungkin di luar sana ada yang punya metode lain, tapi aku pribadi pertama kita harus set dulu financial goals kita. Itu langkah pertama. Kenapa sih? Agar kita tahu apa aja sih yang harus kita set, apa aja yang harus kita budgeting, apa aja yang harus kita atur keuangan kita. Kedua, catat pendapatan kita. Oke. Gimana sih catatnya? Misalkan total pendapatan. Misalnya Pak Diki kerja di sini ada penghasilan. Pak Diki kerja di seberang ada penghasilan. Kerja di mana lagi ada penghasilan. Banyak banget kerjaannya. Ya, Curiga namanya nggak sih? usaha kan. Ya udah. Di masa-masa sulit ini kita harus Betul, banyak kerja. in this economy ya. Yes. Betul. Jadi kita udah catat semua total pendapatan kita. Jadi kita tahu, oh gue punya income segini. Uang masuk Keluarnya yang keluar buat apa aja. segini. Yes. Yang ketiga, karena udah ada uang masuk, pasti ada uang Keluar. keluar. Betul. Kita catat semua pengeluaran kita. Kadang tuh kita lupa untuk nyatet, bener nggak sih? Pak? Bener Hari banget. ini beli Taichan. Berapa ya tadi? Lupa. Nanti pas kita set di akhir bulan, mana ya uang gua keluar 10.000 hilang? Oh beli Taichan. Nah jadi yang ketiga, kita penting banget harus catat semua pengeluaran kita. Sekarang kan zaman udah keren ya. Oke. Bisa nulis tangan boleh, Bisa. catat di handphone boleh, aplikasi juga Iya banyak. benar. Ya. Spreadsheet juga kan ya. Yes, Bisa juga. jadi bisa tahu tulis aja dikirim masuk, di kanan keluar. Oke. Tiap hari kita recap. Jadi kita tahu. Setelah itu kita baru bisa set berapa sih persentase yang ideal untuk kita budgeting. Oke. Misalkan yang terkenal tuh teman-teman mungkin tahu Easy Friends di sini pernah dengar kali ya. 50 30 20. Oke, ya. 5 3 2. 50 itu untuk kebutuhan kita, 30 itu untuk keinginan kita, 20 itu untuk investasi dan tabungan. Oke. Itu yang sangat common. Tapi balik lagi, kunci dari anggaran yang sehat adalah kebijaksanaan mengaturnya. Oke. Itu sih Pak Diki. Paling kalau mau langkah-langkah 3 langkah tadi itu. Nggak gitu susah ya sebenarnya ya. Nggak begitu susah, cuman mengimplementasikannya kadang berat. Berat Ada banget. prakteknya ya. Iya. Susah ya. Betul Pak. Tapi boleh ceritain lagi nggak tuh soal strategi 50 30 20? Jadi kita benar-benar harus strict pakai strategi 50 30 20 itu tadi atau bisa disesuaikan nggak sih dengan kebutuhan kita? Nah, sangat adjustable. Oke. Kenapa aku bilang adjustable? Misalkan gini, tadi langkah pertama financial goals Bapak mau punya rumah 2 tahun lagi. Oke. Mungkin nggak sih Pak Diki nabung 20% dari gaji doang? Nggak mungkin kan? Iya sih. Berarti goalsnya nggak achieve. Jadi fleksibel banget. Kalau Pak Diki punya goals yang tinggi, jangan rendahin persentase tabungan Bapak. Oke. Bapak harus tinggiin juga. Mungkin yang Bapak bisa press adalah pengeluaran harian. Oh. Bahkan mungkin kebutuhan Bapak nggak bisa Bapak masukin ke dalam budget lagi. Karena apa? Oh, gue tahu nih, 2 tahun lagi gue punya rumah di Pondok Indah. Tingkat 8. Wih, pakai lift. Aduh. 8 ke bawah ya. Iya, depannya ada tukang Taichan. Sempurna banget hidup Bapak. Asli. Gitu sih Pak. Paling jadi kuncinya bijaksana dan fleksibel. Itu sih. Oke. So, dan bisa disesuaikan lah ya sama Yap, kebutuhan kita lah ya. bener, sangat bisa disesuaikan. Oke. Oke, tadi itu kan udah lo jelasin nih Kak Kevin soal alasannya kenapa kita butuh budgeting, Yes, terus juga gimana langkah-langkahnya gitu kan. Nah, kalau misalkan pengen tahu aja sih gitu. Kalau misalkan kita nih menjalani hidup sehari-hari gitu, terus udah gitu kita tanpa ada budgeting lah gitu. Yes. Risikonya apa sih sebenarnya? Itu sangat beresiko. Resikonya tentunya sangat banyak resikonya Pak. Betul. Capek ya Pak ya. Jadi resiko yang pertama resikonya kita bakal mengalami yang namanya overspending Pak. Tadi di awal tuh saya udah sempat singgung kan. Overspending tuh ketika pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan. Bisa juga kita bilang dompet kita minus.
kita nggak punya saldo di dompet ataupun di bank. Jadi mendingan kelakuannya yang minus ya daripada saldo yang minus ya. Saya juga sebenarnya tidak mendukung hal tersebut, Pak. Tapi kalau misalnya memang Bapak rasa itu tepat, boleh dicoba. Ya. Lanjut. Yang pertama tadi overspending. Jadi jangan sampai kita jadi minus dompet kita. Oke. Yang kedua, kita nggak bakal bisa mengachieve tujuan keuangan kita. Oke. Yang kayak tadi tuh rumah yang di Pondok Indah lantai 8 depannya tukang taichan. Mimpi doang itu, Pak. Nggak bisa kalau kita nggak ngelaksanain budgeting ini. Oke. Seringnya kita itu budgetingnya dibikin, dievaluasi, tapi nggak dilaksanakan. Iya juga sih. Nah, hasilnya apa? Goals yang udah kita set nggak tercapai. Jadi nanti kita adjust lagi, 3 tahun lagi. Nanti 3 tahun lagi mimpinya kita ubah deh, nggak bisa begitu. Iya. Pernah kan dengar nabung pakai uang sisaan? Pernah? Itu nggak boleh. Jadi harusnya kita sisihkan sebelum kita pakai pengeluaran Di itu. awal lah ya. Yes, biar bisa achieve financial goals tadi. Yang ketiga, ini yang sekarang itu sering banget terjadi. Pak Diki pernah stres? Pernah nggak? Pernah stres karena uang nggak ada nggak? Biasanya stres karena gebetan tuh. Saya juga pernah sih. Oh, oke. Kita mau bahas gebetan lagi nggak sekarang? Nggak usah. Anggarannya lupain aja, Anggaran gebetan dulu. lebih penting ini loh. Ya, jadi tuh sekarang tuh saya menemukan banyak teman-teman saya yang stres karena uang nggak ada. Uang nggak ada, tapi memilih untuk cari pinjaman dari mana-mana. Oke. Akhirnya karena ini domino efeknya panjang banget. Tadi kita overspending, nggak bisa achieve goals. Yang ketiga akhirnya kita cari uang untuk bayar utang. Jadi gali lubang tutup lubang gitu Yes, lah outputnya apa? Kita stres, mengganggu kesehatan keuangan kita, terlebih kesehatan mental. ya. Iya juga sih. Ya, ada orang yang dihantui dengan rasa takut bulan depan gue bayar utang gimana ya? Karena apa? Benar. Karena dia nggak melakukan yang namanya Perencanaan keuangan tadi. itu. Pak Diki tahu juga sebenarnya ternyata ya. Harusnya saya tanya Pak Diki dari tadi ya. Jadi kurang lebih begitu Pak. Oke. Resiko yang bakal terjadi. Serem juga ya Easy Friends ya. Serem banget dihantui oleh ketidakpunyaan uang. Bayangin Pak, udah bukan mumun lagi yang nyampe. Bingung deh saya. Takut. Oke, emang kita butuh perencanaan keuangan nih, budgeting gitu, biar hidup kita aman dan nyaman gitu ya. Yes, sangat butuh. Nah mungkin Kak Kevin bisa kasih ini kali ya, tips nih buat Easy Friends yang ingin melakukan budgeting, gimana sih? Apa aja yang bisa disarankan kepada Easy Friends? Oke, buat teman-teman Easy Friends semua yang pasti mungkin udah ngelakuin budgeting tapi nggak direalisasikan, betul kira-kira? Betul. Saya percaya teman-teman semua udah melakukan budgeting tapi tidak dilakukan. Oke. Ya, untuk teman-teman pertama mulai dulu aja dari yang nyaman. Oke. Yang nyaman tuh gimana sih? Misalnya penghasilan kita, aku main angka aja Pak ya. Penghasilan kita rata-rata tuh misalnya tiap bulan 5 juta. 5 juta. Kalau 5 juta gue pakai buat kebutuhan gue cuman 2 juta, kayak gue nggak sanggup deh. Set aja budgetnya berapa sanggupnya? 4 juta. Atau 3 juta lah idealnya, 3 juta. Oke. 3 juta gue pakai untuk kebutuhan gue. 1 juta gue pakai untuk keinginan gue. Dan yang terakhir, pastikan ada tabungan. Itu sih Pak Diki. Jadi benar-benar kita harus set senyaman mungkin. Jangan sampai nanti yang terjadi malah yang tadi Bapak Diki bilang, vulgar ya? Frugal. Frugal, ya maaf Pak, Inggrisnya jelek loh. Asli beneran. Jadi jangan sampai nanti terjadi yang hemat begitu karena nggak bijak. Oke. Atau bahkan kita nggak punya waktu untuk healing karena bener-bener gila-gilaan lah set budgetnya. Oke, jadi intinya adalah pengalokasian budget yang tepat kali ya. Yes, sama Yang paling aku mau nambahin proporsional satu ya. lagi Pak. Mungkin ada teman-teman Easy Friends yang mau menikah nih. Pak Diki mau menikah kan? Nah, misalnya kita mau menikah, biasanya itu kita bakal rela-relain Pak. Budgeting, tabungan kita 90% buat nikah, 10% buat hidup. Iya. Jadi gila banget kan? Iya. Karena kita tahu kita punya goalsnya apa. Mau menikah. Betul. Jadi gue pas-pasin lah, gue makan pasir deh gue makan. Karena kita punya goals yang tadi. Intinya fokus itu aja sih Pak. Jadi sebenarnya boleh nggak kayak gitu 90% untuk Boleh. nikah? As long as kita tahu kita punya goalsnya jelas. Oke, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan tadi kali ya. Benar Pak, makanya aku bilang tadi kuncinya adalah bijak dan adjustable.
Oke Kak Kevin, makasih banyak nih udah mau datang di sesi Easy Talk kali ini. Dengan senang hati Kak Diki. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di sesi Easy Talk selanjutnya. Amin Kak Diki. Oke, Easy Friends, sampai jumpa lagi. Aku boleh pantun dulu? Oh boleh. Izin boleh. ya Kak ya. Gak mau kalah ya. Oke ya, Pengen aku tampil pantun selalu. dulu ya. Besok sekalian jadi MC juga ya. Jangan dong, jangan Oke. dong. Closingan. Oke, boleh. Silakan. Oke, jalan-jalan ke Senayan sambil dengerin lagu keren. Artinya, Budgeting kunci keamanan supaya hidup tidak kebablasan, friend. Oke, Easy Friends, sampai jumpa lagi. Salam Marisa, manis rindu dan sayang. Bye-bye. Easy Cash.